Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi. Semoga kita selalu semangat ya. MI Ma'arif, hatiku senang, pikiran cerdas, selalu berakhlak. Oke anak-anak, hari ini kita kembali belajar tema 2 ya, tentang energi alternatif pembelajaran pertama. Oke, jangan lupa ya membaca doa sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, baik anak-anak. Jika ada pertanyaan, bagaimana jika energi yang kita gunakan sudah habis? Adakah energi yang dapat menggantinya? Nah, sekarang kita membahas tentang energi pengganti. Apa itu energi pengganti? Sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas dan suatu saat nanti akan habis jika diambil terus-menerus. Sumber energi Manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif ini berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui. Contohnya, sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan bio. Nah, inilah adalah sumber energi alternatif. Oke, sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan dari sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu seperti matahari, angin, air, dan panas bumi. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lain. Juga kita dapat menjemur pakaian dengan panas matahari. Ya. Oke. Contoh lain, angin, sumber energi alternatif angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi yang dapat menggerakkan perahu layar dan kincir angin tradisional. Jadi angin ini termasuk juga sumber energi alternatif ya anak-anak. Yang ketiga, air. Air juga merupakan sumber energi alternatif. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu biasa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, di PLTA atau pembangkit listrik tenaga air dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang dibendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras, hingga akan menggerakkan tenaga air yang dapat membuat listrik, menghasilkan listrik. Oke, selanjutnya panas bumi. Energi panas bumi atau energi geotermal yang merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang besar. Nah, anak-anak sekalian, selanjutnya yaitu gelombang air laut. Gelombang air laut ini juga termasuk sumber energi alternatif. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Oke anak-anak, selanjutnya ada bahan bakar bio. Bahan bakar bio ini merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan.
Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal dengan biodiesel. Ya, biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar, singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan bensin ataupun premium. Bahkan bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran ternak. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Kotoran ternak yang ada dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau lubang. Selain itu, bahan bakar ini dapat juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor yang hari-hari kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh orang tua kita, keluarga kita. Jadi itu yang dimaksud dengan bahan bakar bio. Oke anak-anak, jangan lupa dicatat ya apa-apa penjelasannya, apa saja sumber energi alternatif itu yang tadi dijelaskan. Baik anak-anakku sekalian, siapkan buku tulis kalian ya. Buku tulis dan alat tulis kalian. Bapak ingin kalian membuat peta pikiran tentang energi alternatif dan ceritakan hasilnya kepada temanmu atau keluargamu ya. Jadi seperti ini, Bapak mempunyai contoh seperti ini anak-anak ya. Sumber energi alternatif nih, pertama kan sumber energi alternatif matahari. Bapak tulis di sini, matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Energi panas yang dihasilkan digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lain. Dan dua, angin. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi yang energi pada perahu layar dan kincir angin dan tradisional. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Bahan bakar bio dapat digunakan untuk menggantikan solar, bioetanol, dan dapat menggantikan bensin, energi panas bumi, dan energi air, dan lain sebagainya. Baik anak-anak sekalian, Indonesia memiliki sumber daya alam yang juga dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Tumbuhan ini dapat menghasilkan bahan bakar untuk kendaraan. Ya, tumbuhan apa sajakah itu yang dapat menghasilkan sumber energi? Yang pertama, minyak jarak sebagai sumber energi alternatif. Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel. Biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia. Minyak jarak dari biji tanaman pagar ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar minyak bumi karena memiliki beberapa keunggulan seperti di sini adalah tanaman ini mudah dibudidayakan ya, sehingga dapat menjamin ketersediaan bahan mentahnya. Proses pengolahannya pun cukup sederhana sehingga mudah dilakukan untuk masyarakat umum. Tidak memerlukan teknologi yang sangat tinggi sehingga biaya dari investasi terbilang dapat dikatakan murah ya. Jadi minyak jarak ini juga termasuk sumber energi alternatif. Minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat ya. Kemasan minyak jarak dibuat lebih praktis sehingga memudahkan penggunaannya. Minyak jarak dapat ditemui di pasar-pasar modern atau di warung. Pemanfaatan minyak jarak ini telah memberikan kesempatan orang yang baik dalam bidang pekerjaannya ya. Saat penanaman pohon jarak sampai panen dibutuhkan tenaga. Begitu pula saat tanaman diolah menjadi minyak. Tentunya membutuhkan para ahli untuk membuatnya. Belum lagi kemasannya menarik. Pasti dibutuhkan tangan-tangan terampil untuk mengemasnya. Pemanfaatan minyak jarak yang banyak selain berdampak positif tentunya juga akan memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi masyarakat Indonesia khususnya. Jadi minyak jarak ini juga termasuk sumber energi alternatif ya anak-anak. Jika kalian ada di rumah, mungkin bisa kalian cari tahu
lagi tentang minyak jarak ini sebagai informasi tambahan untuk kalian semua. Baik anak-anakku sekalian, mungkin pembelajaran tentang sumber energi alternatif cukup sampai di sini. Tugas kalian adalah buatlah kesimpulan yang kalian pelajari hari ini, dan yang kedua, peta pikiran tadi tulis di buku tulis kalian ya. Jangan lupa difoto, dan Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.